Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Wush, tombak emas yang terbentuk dengan kekuatan bela diri itu menembus ruang di depannya. Dengan ganasnya, tombak itu menabrak Chu Feng secara langsung. Sebagai Martial King peringkat 9, serangan tombak yang dilepaskan Lil Mei ini bukanlah masalah kecil. Namun anehnya, bahkan ketika menghadapi serangan seperti itu, Chu Feng tidak bergerak sedikit pun. Dengan hanya teriakan ringan, kekuatan bela diri tak berbentuk berubah menjadi perisai, dan menghentikan tombak emas yang terbentuk dari kekuatan bela diri. Memang kuat, namun sayangnya, kamu tidak boleh meremehkan lawan kamu, ucap Lil Mei. Melihat bahwa Chu Feng berhasil memblokir serangan tombak emasnya, Lil Mei pun berkata sambil tawa manis. Kemudian, dia melepaskan serangan lainnya. Dengan kekuatan destruktif yang mampu menghancurkan dunia, kekuatan bela dirinya yang ganas sekali lagi menembak ke arah Chu Feng. Kali ini, Chu Feng mulai mengerutkan keningnya. Sebelumnya Lil Mei ini telah menyembunyikan kekuatannya, dan belum memanfaatkan kekuatan pertempurannya yang menantang surga. Namun kali ini, dia sangat berbeda. Jika serangan awal Lil Mei hanya di tingkat biasa peringkat 9 Martial Kings, maka serangannya saat ini berada di tingkat peringkat 1 Half Martial Emperor. Bas-bas. Menghadapi serangan semacam ini, bagaimana mungkin Chu Feng berani ceroboh? Dengan satu pikiran saja, ia melepaskan Thunder Armor dan Thunder Wings-nya untuk meningkatkan kultivasinya, dari peringkat 6 Martial King menjadi peringkat 8 Martial King. Setelah itu, Chu Feng juga melepaskan kekuatan pertempuran terkuatnya. Dalam sekejap, kekuatan Chu Feng mengambil lompatan besar. Dia melesatkan telapak tangannya untuk membentuknya menjadi cakar, dan dengan ringan meraih kekuatan bela diri Lil Mei yang datang padanya secara langsung. Kekuatan marsial yang ganas itu muncul seolah-olah telah menerima tekanan yang fatal, dan menghilang seperti asap di udara tipis. Setelah itu, langkah kaki Chu Feng juga bergerak. Menggunakan telapak tangannya yang terbuka, dia meraih ke arah Lil Mei. Alasan mengapa Chu Feng memutuskan untuk melepaskan semua kekuatannya sekaligus adalah, karena dia tahu bahwa Lil Mei masih menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Kekuatan pertempurannya yang menantang surga ini, itu sudah jelas tidak terbatas pada kemampuan untuk melampaui satu tingkat kultivasi. Dia harus sama dengan Chu Feng, dan bisa melampaui 3 tingkat kultivasi. Dengan kata lain, sementara kekuatan pertempuran sebenarnya Chu Feng setara dengan peringkat 2 kaisar setengah marsial, bahwa kekuatan pertempuran sejati Lil Mei harus setara dengan peringkat 3 kaisar setengah marsial. Chu Feng mengambil kesempatan ini ketika Lil Mei belum melepaskan semua kekuatannya untuk membalikkan situasi, dan mendapatkan kemenangan melalui kejutan. Berdengung. Namun pada saat telapak tangan Chu Feng kurang dari setengah inci jauhnya dari Lil Mei, riak energi yang keras tiba-tiba meledak keluar dari tubuh Lil Mei. Riak energi itu sangat kuat. Selanjutnya, itu juga sangat cepat. Pada jarak yang begitu pendek, meskipun Chu Feng berhasil bereaksi, tapi dia tidak dapat menghindari riak energi. Dengan ledakan, Chu Feng terbentur oleh gelombang energi itu. Lil Mei bertarung habis-habisan. Dia telah melepaskan kekuatan tempurnya yang mampu melampaui 3 tingkat kultivasi. Meskipun kultivasinya hanya masih di peringkat 9 Martial King, tapi kekuatan pertempurannya setara dengan peringkat 3 kaisar setengah marsial. Kekuatan Lil Mei saat ini tidak kalah dengan Qin Ling Yun sedikit pun. Maka dengan begitu, itu tidak mungkin bagi Chu Feng untuk melawannya. Namun setelah menyerang Chu Feng, Lil Mei tidak mencoba untuk menyerang Chu Feng lagi. Sebagai gantinya, dia berdiri di tempatnya dan menatap Chu Feng dengan tatapan khusus. Nona Lil Mei, apa artinya di balik semua ini? Aku percaya bahwa seharusnya tidak ada dendam di antara kita. Tanya Chu Feng yang masih melepaskan kekuatan petirnya. Namun meski begitu, dia masih waspada. Itu karena, dia tidak tahu niat Lil Mei ini. Dia juga tidak tahu mengapa dia datang untuk menemukannya.
Selain itu, dia tidak tahu mengapa dia tiba-tiba menyerangnya. Mungkinkah dia telah mendengar bahwa Chu Feng adalah spiritualis dunia Asura, dan datang untuk menantangnya untuk membuktikan dirinya. Namun jika itu masalahnya, dia seharusnya menyerangnya dengan teknik roh dunianya, dan bukan dengan kekuatan bela diri. Selain itu, dia seharusnya tidak menghentikan serangannya. Namun yang paling penting adalah, meskipun Chu Feng tidak dapat melihat penampilan atau matanya Lil Mei, tapi dia dapat mengatakan bahwa tatapan Lil Mei dipenuhi dengan emosi yang mendalam. Jadi pada saat ini, bahkan Chu Feng sendiri merasa bingung. Dia tidak tahu persis mengapa wanita misterius ini datang ke sini. Hehehehe, tapi tepat pada saat Chu Feng bingung, Lil Mei tiba-tiba mengeluarkan tawa seperti bel. Tawanya ini benar-benar enak untuk didengar. Lebih jauh lagi, itu adalah salah satu sukacita yang besar. Itu adalah tawa yang menunjukkan kegembiraan dari lubuk hatinya. Karena yang paling penting, jika dibandingkan dengan suara yang digunakan Lil Mei sebelumnya, suara ini benar-benar berbeda. Kali ini, dia tidak mengubah suaranya. Ini adalah suara asli Lil Mei. Suara ini, seru Chu Feng. Mendengar suara itu, Chu Feng langsung tertegun. Itu karena suara itu sangat akrab baginya. Faktanya, dia ingin sekali mendengar suara itu. Kakak Chu Feng, kamu tidak harus menyalahkan aku karena menyerang kamu. Aku hanya ingin merasakan sensasi semacam ini, yang sudah lama tidak aku rasakan. Sensasi seperti ini yang akan melampauimu. Lagi pula, ketika kita pertama kali bertemu, aku memang lebih kuat darimu. Tapi sayangnya, setelah kamu melampaui aku, jarak antara kultivasi kami akhirnya tumbuh semakin jauh. Pada akhirnya, mereka menjadi sangat berbeda dengan langit dan bumi, dan aku tidak lagi bisa membandingkan denganmu lagi, ucap Lil Mei. Pada saat Chu Feng tertegun, bahwa Lil Mei mengungkapkan tangannya yang putih lili, dan kemudian melepaskan jubah hitam yang menutupi tubuhnya. Setelah jubah hitamnya dilepas, apa yang muncul di hadapan Chu Feng adalah wanita yang sangat cantik dan tampak manis. Terutama sepasang matanya yang besar, senyumnya yang manis, dan penampilannya yang seperti peri. Penampilannya itu hanya meminta untuk dicintai. Adapun penampilan yang manis dan indah ini, itu sangat akrab bagi Chu Feng. Karena faktanya, penampilan ini telah muncul berkali-kali dalam mimpi Chu Feng. Memang benar namanya adalah Lil Mei, namun untuk lebih tepatnya, nama aslinya adalah Su Mei. Lil Mei, apakah ini benar-benar kamu? Tanya Chu Feng. Pada saat ini, Chu Feng sangat terkejut. Meskipun dia sudah tahu siapa dia saat dia mendengar suaranya, dia masih merasa tidak percaya saat melihatnya secara nyata. Namun tidak peduli seberapa tak terbayangkannya, Chu Feng masih melepaskan semua kewaspadaannya, dan berjalan ke arah Lil Mei dan memeluk kecantikan manis ini ke dadanya. Pada saat ini, Lil Mei tidak melawan sedikit pun. Sebagai gantinya, dia juga dengan erat memeluk Chu Feng sambil meringkukkan wajahnya yang manis dan cantik ke pelukan Chu Feng. Bahkan setetes air mata berkilau terbentuk di sudut matanya. Selanjutnya, mereka segera menurunkan pipinya. Adapun mulutnya, itu melengkung dengan senyum gembira. Itu benar, dia menangis dalam sukacita. Keduanya saling berpelukan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Menjadi sepasang kekasih yang terpisah untuk waktu yang sangat lama, mereka berdua saling berpelukan dalam sukacita setelah akhirnya bertemu satu sama lain. Setelah beberapa lama, mereka berdua akhirnya berhasil meredakan emosi mereka. Lil Mei, kapan kamu tiba di tanah suci Martialism? Lebih jauh lagi, bagaimana kamu bisa menjadi putri angkat pendeta tangan kiri? Selain itu, kultivasi kamu, bagaimana itu bisa meningkat begitu cepat? Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Chu Feng sambil menatap Lil Mei yang dia peluk di dadanya, dan menanyainya dengan rasa ingin tahu yang besar. Pada saat ini, ada terlalu banyak pertanyaan di hatinya. Saat itu, ketika dia meninggalkan wilayah Laut Timur untuk datang ke tanah suci Martialism sendirian, Lil Mei sejak saat itu masih sangat lemah. Karena dia sangat lemah sehingga dia tidak bisa disebutkan setara dengan Chu Feng. Namun saat ini, tidak hanya kultivasi Lil Mei melampaui miliknya,
ia bahkan telah memperoleh kekuatan pertempuran yang menantang surga yang mampu melampaui 3 tingkat kultivasi. Dia bahkan telah menjadi seorang spiritualis jubah kerajaan, dan menangkap banyak teknik formasi spiritual yang mendalam. Ini benar-benar di luar imajinasinya. Orang harus tahu bahwa Lil Mei dari masa lalu, dia bahkan tidak memiliki kekuatan spiritual dan belum menjadi seorang spiritualis dunia. Namun sekarang, tidak hanya dia menjadi seorang spiritualis dunia, dia juga telah melampaui Chu Feng. Chu Feng tahu bahwa terlepas dari alasan apa yang memungkinkan Lil Mei menjadi kuat, dia pasti masih menjalani perjalanan yang sangat luar biasa. Kakak Chu Feng, mengenai hal itu akan menjadi cerita yang panjang. Ayo, mari kita duduk dan perlahan-lahan aku akan memberitahumu apa yang telah terjadi. Ucap Su Mei sambil tersenyum manis. Kemudian, dia menarik Chu Feng ke kursi. Chu Feng pun duduk di kursi. Adapun Lil Mei, dia langsung duduk di pangkuan Chu Feng dan memeluk leher Chu Feng dengan tangannya yang halus. Mata Lil Mei menyipit menjadi 2 bulan sabit yang manis, dan kebahagiaan tertulis di seluruh wajahnya. Dengan nada yang sangat lembut, dia pun berkata, "Mengenai hal ini, aku harus memulai cerita dari hari ketika kamu meninggalkan wilayah Laut Timur," ucap Su Mei. Alasan mengapa Su Mei memiliki perubahan ajaibnya hari ini adalah, itu semua karena satu orang. Adapun orang itu, dia adalah orang tua buta misterius itu. Dan ternyata, lelaki tua buta misterius itu berasal dari tanah suci martialism. Adapun kultivasinya, pria tua itu memang sangat kuat. Satu-satunya hal yang dapat dipastikan siapapun adalah, bahwa ia adalah seorang kaisar bela diri, dan merupakan eksistensi yang pernah berdiri di puncak tanah suci bela diri. Namun sayangnya tidak ada yang tahu namanya, dan tidak ada yang tahu tentang masa lalunya. Selain itu juga, tidak ada yang tahu alasan mengapa dia berada di wilayah Laut Timur. Namun karena dia telah menerima Ziling, Su Mei, Su Ruo, Zhang Tianyi, dan juga Jiang Wuxiang sebagai muridnya. Selanjutnya, niatnya untuk melakukan itu adalah untuk membantu mereka berlima untuk tidak lagi menjadi beban bagi Chu Feng, dan memungkinkan mereka untuk dapat memberikan bantuan kepada Chu Feng. Namun dengan bakat yang dimiliki mereka berlima, bahkan jika mereka memilikinya serta seorang kaisar bela diri sebagai tuan mereka, mereka masih hanya akan bermimpi. Karena ketidakmungkinan bagi mereka berlima untuk mengejar Chu Feng dalam sebuah waktu yang singkat. Itulah yang dikatakan orang tua buta itu kepada mereka. Dia mengatakan bahwa Chu Feng memiliki potensi dan bakat luar biasa yang tidak terbatas. Meskipun Ziling adalah tubuh ilahi, dia sendiri masih tidak dapat dibandingkan dengan Chu Feng, itu ketika membandingkan bakat murninya untuk kultivasi bela diri. Jadi, jika mereka berlima ingin mengejar Chu Feng, mereka tidak bisa melakukannya melalui metode biasa. Maka dengan begitu, lelaki tua buta itu menggunakan teknik yang menantang surga, dan menciptakan jalan pintas untuk mereka berlima. Jalan pintas ini akan memungkinkan mereka untuk meningkatkan kultivasi dan kekuatan mereka. Metode di mana orang tua buta itu membantu mereka berlima dalam meningkatkan kultivasi mereka, itu bukanlah mengajarkan teknik khusus kepada mereka. Sebagai gantinya, ia menggunakan semua jenis obat-obatan spiritual dan formasi spiritual untuk meredam tubuh mereka. Tubuh mereka diredam selama lebih dari sebulan. Selanjutnya, itu juga masih belum berakhir. Pada awalnya, mereka berlima tidak mengerti tujuan dari tindakan orang tua buta itu. Namun karena faktanya bahwa lelaki tua yang buta itu adalah seorang ahli dan juga bersedia membantu mereka, maka tidak ada dari mereka yang mengajukan pertanyaan kepadanya. Mereka hanya mengikuti metode yang diberikan orang tua buta itu kepada mereka, dan terus meredam tubuh mereka. Seluruh proses tempering tubuh itu berlangsung selama setengah tahun. Pada hari ketika proses tempering tubuh mereka berakhir, mereka berlima akhirnya menyadari niat orang tua buta itu. Yang ternyata, dia akan menggunakan metode khusus untuk secara paksa menanamkan kultivasi khusus pada mereka berlima. Pria tua itu tidak hanya menanamkan kultivasi pada mereka, ia bahkan menanamkan kekuatan spiritual yang sangat kuat kepada Su Ruo, Su Mei,
Zhang Tianyi, dan Jiang Wuxiang yang sama sekali tidak memiliki kekuatan spiritual. Adapun proses penanaman ini, itu juga berlangsung selama setengah tahun. Setelah Chu Feng meninggalkan wilayah Laut Timur selama 1 tahun penuh, serta dengan bantuan orang tua buta itu, maka Ziling, Su Rou, Su Mei, Zhang Tianyi, dan Jiang Wuxiang berhasil tidak hanya mendapatkan penanaman kultivasi yang luar biasa, bahkan mereka semua menjadi bangsawan yang menutupi spiritualis dunia. Meskipun Su Mei telah mengalahkan semua jenius dari World Spiritist Alliance, tapi dia sebenarnya adalah yang paling lemah di antara mereka berlima. Lil Mei, jadi maksudmu Ziling, Su Rou, Bro Wuxiang, dan kekuatan senior Zhang saat ini bahkan lebih kuat dari milikmu? Tanya Chu Feng. Mendengar apa yang dikatakan Su Mei kepadanya, bahkan Chu Feng tidak dapat menahan keheranannya. Chu Feng hanya berhasil mendapatkan prestasinya saat ini, itu melalui upaya cermat dan cobaan yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan berkali-kali, dia harus berada di ambang hidup dan mati. Dia benar-benar hanya berhasil menjadi dewasa melalui cobaan dan siksaan. Semua yang dia miliki sekarang ini, itu tidak datang dengan mudah. Namun Su Mei dan yang lainnya, mereka semua telah berhasil melampaui dirinya hanya dalam 1 tahun. Ini benar-benar terlalu konyol. Selain itu, setelah memikirkan bagaimana kekuatan berani Lil Mei yang sebenarnya orang yang paling lemah di antara mereka berlima, maka seberapa kuat Ziling dan yang lainnya. Mereka telah berhasil mendapatkan kemajuan luar biasa dalam 1 tahun dengan bantuan orang tua buta misterius itu, dan bukan upaya mereka sendiri. Kalau begitu, seberapa kuatkah lelaki tua buta misterius itu? Selain aku, semua orang adalah kaisar setengah bela diri. Namun yang terkuat di antara kita adalah Ziling, kata Su Mei dengan senyum berseri-seri. Wah, benarkah? Ini benar-benar hebat, seru Chu Feng. Setelah mendengar kata-kata itu, meskipun Chu Feng tertegun, tapi dia juga sangat gembira. Chu Feng tidak peduli tentang seberapa kuat Ziling dan yang lainnya sekarang. Selama mereka bisa menjadi lebih kuat, maka Chu Feng akan merasakan sukacita dari lubuk hatinya. Bahkan jika mereka melampaui dirinya, maka dia masih akan bahagia untuk mereka. Kalau begitu, di mana mereka sekarang? Kenapa mereka tidak datang ke sini bersamamu? Selain itu, bagaimana kamu menjadi putri angkat pendeta tangan kiri, dan kemana perginya senior yang buta itu? Chu Feng bertanya dengan keprihatinan yang mendalam. Kita semua telah tiba di tanah suci martialism. Namun untuk kakak perempuan, Ziling, dan yang lainnya masih berlatih di sisi Tuan. Adapun pendeta tangan kiri senior, dia adalah teman lama Tuan. Ada alasan lain mengapa Tuan menyerahkan aku kepada pendeta tangan kiri senior. Namun untuk alasan itu sendiri, itu adalah sesuatu yang belum bisa aku beritahukan kepada kamu, kata Su Mei. Tidak bisa memberitahuku, kenapa begitu? Chu Feng mulai mengerutkan keningnya saat dia bertanya dengan sangat kebingungan. Kakak Chu Feng, kamu jangan khawatir. Itu adalah pengaturan Tuan. Dia mengatakan bahwa ini untuk kebaikanmu. Ketika waktunya sudah matang, dia akan membiarkan kami datang dan menemukan kamu. Namun sebelum itu, kita harus mematuhi pengaturannya. Sebenarnya, adalah fakta bahwa aku datang untuk melihatmu ini, itu sudah bertentangan dengan keinginan Tuan. Dia sebenarnya tidak memberikanku izin, untuk secara pribadi datang untuk menemukan kamu. Namun sayangnya, aku tidak pernah berharap kalau kamu juga berada di World Spiritist Alliance. Setelah melihat kamu, aku benar-benar tidak dapat menahan diri untuk tidak datang menemui kamu. Jadi setelah aku menerima izin dari senior pendeta tangan kiri, aku pun datang untuk menemukanmu segera. Sebenarnya, pendeta tangan kiri senior memberitahuku bahwa, aku tidak bisa mengekspos diriku sebagai seseorang dari wilayah Laut Timur sekarang. Selain itu, aku tidak bisa membiarkan orang lain tahu tentang hubungan kami. Identitas aku saat ini adalah putri angkatnya, yaitu seorang anak angkat yang tumbuh di sisinya. Jadi, aku hanya bisa berpura-pura tidak mengenal kamu, kata Su Mei. Aku mengerti sekarang. Tampaknya senior yang buta itu benar-benar memiliki sesuatu yang direncanakan.
Namun karena dia bersedia membantu kalian semua, itu tentu saja adalah hal yang baik. Singkatnya, begitu waktunya sudah matang, Ziling dan yang lainnya akan datang dan menemukan aku kan? Tanya Chu Feng. Tapi itu bukan sesuatu yang bisa aku jamin. Guru tidak menyebutkan apapun tentang itu. Guru memabek seperti itu, dan dia tidak suka berbicara. Jadi, kita tidak tahu banyak tentang apa yang dia pikirkannya. Bahkan jika kita bertanya kepadanya, dia tidak akan memberitahu kita banyak cerita. Jadi, lama-kelamaan kami akhirnya tidak bertanya lagi padanya. Namun kakak Chu Feng, yang kita yakini adalah bahwa tuan itu adalah orang yang baik. Kalau tidak, dia tidak akan membantu kami. Jika bukan karena bantuannya, kita tidak akan bisa datang ke tanah suci bela diri ini secepat ini. Jadi, meskipun kami tidak bisa menemanimu sekarang, meskipun kami tidak bisa melakukan perjalanan melalui tanah suci martialisme ini denganmu, dan kami bahkan tidak bisa mengekspos hubungan kami denganmu. Meski begitu, pasti akan ada hari di mana kita bisa bersama-sama lagi. Akan ada hari di mana aku dapat memberitahu orang-orang bahwa aku, Su Mei, adalah milikmu, dan aku adalah wanita Chu Feng, ucap Su Mei. Saat Su Mei mengatakan kata-kata itu, setitik tetesan air mata berkilau muncul di matanya. Sebenarnya, Su Mei ingin memberitahu semua orang bahwa dia adalah wanita Chu Feng. Dia juga ingin menemani Chu Feng, sehingga mereka tidak akan pernah terpisah lagi. Namun sayangnya, dia tidak bisa melakukan hal-hal itu, karena dia harus mematuhi instruksi lelaki tua yang buta itu. Lagi pula, lelaki tua buta itu telah membantu mereka dan memberi mereka kekuatan. Dengan demikian, ini membuatnya dalam situasi yang sangat sulit. Chu Feng bisa merasakan perjuangan di hati Su Mei. Perjuangan semacam itu ingin pergi dengan Chu Feng, namun ia tidak mampu. Lil Mei, itu tidak apa-apa. Ini saja sudah sangat bagus. Hanya dengan berpikir bahwa orang-orang yang aku pikirkan siang dan malam telah datang ke tanah suci martialisme dan bekerja keras demi aku sendiri sudah sangat puas. Jangankan itu, bahkan kamu saat ini berada di dadaku. Saat Chu Feng berbicara, dia memeluk Su Mei lebih erat. Itu karena Chu Feng tahu betul bahwa saat Su Mei berjalan keluar dari pintu masuk ruangan ini, dia tidak akan bisa mengikuti keinginan hatinya dan berhubungan intim dengan wanita tercinta lagi. Bas-bas. Tepat pada saat ini, kulit wajah Su Mei mengalami perubahan besar. Setelah itu, dia memuntahkan seteguk darah ke lantai. Dan yang paling pentingnya adalah, darah yang dimuntahkan Su Mei tidak hanya berwarna merah terang, tapi itu bahkan menggeliat dan mengeluarkan uap. Seolah-olah darahnya adalah lava, dan itu adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Lil Mei, ada apa? Tanya Chu Feng. Melihat adegan ini, ekspresi Chu Feng mengambil perubahan besar. Itu karena tidak hanya Su Mei tiba-tiba memuntahkan darah aneh seperti itu, bahkan tubuhnya juga bergetar hebat. Hanya dalam sekejap, dia menjadi sangat lemah. Kelemahan Su Mei menyebabkan kesedihan besar, dan juga kekhawatiran besar bagi Chu Feng. Sebagai seorang spiritualis dunia, Chu Feng dapat mengatakan betapa berbahayanya situasi saat ini bagi Su Mei. Tubuhnya saat ini berada di batas kematian. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.